Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Gilang Ade Purnama, kelas KLK 3D, NIT 572011337585. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai konsep pelabuhan pintar atau smart port untuk kelancaran konektivitas logistik di Indonesia. Baiklah, di sini langsung saja ke pembahasan pertama. Pertama, pengertian pelabuhan. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Derek jangkung, crane, dan gudang berpendingin juga disediakan oleh pihak pengelola maupun pihak swasta yang berkepentingan. Senin pula di sekitarnya dibangun fasilitas penunjang seperti pengalengan dan pemrosesan barang, seperti yang dikutip Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 mengatur tentang pelabuhan dan fungsi serta penyelenggaraannya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa itu pelabuhan pintar, atau bisa disebut smart port. Smart port atau pelabuhan pintar adalah sebuah sistem manajemen pengelolaan pelabuhan berbasis IT atau teknologi khususnya dalam sistem logistik, memanfaatkan energi terbarukan, pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan dampaknya akan dihasilkan pengelolaan pelabuhan yang efisien dan ramah lingkungan. Jadi di sini smart port atau pelabuhan pintar intinya adalah menghasilkan pengelolaan pelabuhan yang efisien dan ramah lingkungan. Baik itu dari segi bahan bakar, dari segi sumber listrik, dan lain-lain. Yang kedua, tidak beda jauh dengan pengertian yang pertama. Yang kedua, pelabuhan pintar merupakan sebuah sistem manajemen pengelolaan pelabuhan berbasis teknologi informasi atau IT. Pengelolaan pelabuhan jenis ini menerapkan sistem interkonektivitas logistik, memanfaatkan energi terbarukan, dan mengelola pelabuhan secara berkelanjutan. Penerapan sistem ini akan berdampak pada lalu lintas logistik yang jauh lebih efisien, murah, ramah lingkungan, dan lebih menguntungkan. Tidak hanya efisiensi dan ramah lingkungan, namun di sini juga akan menciptakan suatu sistem pengelolaan pelabuhan yang lebih murah dan lebih menguntungkan untuk berbagai pihak. Tidak hanya pihak pengelola pelabuhan, namun juga pihak konsumen dari pelabuhan tersebut. Lalu contoh pelabuhan smart port yang di dunia, saya mengambil dua contoh. Yang pertama itu pelabuhan Hamburg. Pelabuhan Hamburg merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Eropa. Namun di sini pelabuhan Hamburg sudah menerapkan smart port. Yang seperti saya bahas di awal, pengertian smart port itu apa? Misalnya saat ini menggunakan energi angin dan tenaga surya untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pelabuhan. Jadi di sini pelabuhan Hamburg dia menggunakan energi angin dan tenaga surya untuk mencukupi kebutuhan energi listriknya, sehingga dia tidak boros dalam pengeluaran daya listrik. Pelabuhan yang memiliki luas 7.200 hektar ini juga disebut sebagai gateway to the world karena menjadi hubungan bagi alur perdagangan berbagai komoditi dunia. Jelas di sini harusnya pelabuhan Hamburg memang sudah sepantasnya menerapkan smart port atau pelabuhan pintar, karena selain pelabuhan tersibuk kedua di Eropa, pelabuhan ini juga disebut sebagai gateway to the world. Jadi di sini adalah gateway to the world. Pelabuhan Hamburg ini menjadi hubungan bagi alur perdagangan berbagai komoditi di dunia. Yang kedua, saya mengambil contoh pelabuhan Bremen dan Bremerhaven yang merupakan pelabuhan terpenting kedua di Jerman, juga telah menerapkan energi terbarukan untuk menggerakkan seluruh aktivitas di dalam area pelabuhan mereka. Kedua pelabuhan itu mendayagunakan energi angin. Nah, sama halnya dengan pelabuhan Hamburg, pelabuhan Bremen dan Bremerhaven, di sini dia mendayakan energi angin. Namun di bedanya di pelabuhan Hamburg ini selain menggunakan energi angin, pelabuhan Hamburg juga menggunakan tenaga surya. Jadi di sini lebih efisiensi dan lebih murah. Lanjut,
smart port di Indonesia? Jika ada yang bertanya, apakah ada smart port di Indonesia? Jawabannya, sebetulnya di Indonesia ini pemerintah sudah melakukan suatu percikan atau suatu pergerakan untuk pelabuhan Indonesia menuju ke smart port. Contoh saja saat ini di Indonesia baru terminal Teluk Lamong, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 3, yang sejauh ini sudah mempraktekkan prinsip energi ramah lingkungan di area terminal dermaga. Kurang lebih sama seperti dua pelabuhan sebelumnya yang saya bahas, yaitu pelabuhan Hamburg dan Bremen. Kapal-kapal yang sandar dan membongkar muat di Pelabuhan Lamong digantikan kapal-kapal memanfaatkan sambungan listrik yang khusus disiapkan oleh pengelola dermaga. Jadi lebih efisiensi dan lebih murah. Seperti konsep smart port yang saya sebutkan di awal. Lalu perkembangan fasilitas smart port di Indonesia. Di sini perkembangan-perkembangan apa saja yang sudah ada di Indonesia tentang smart port ini. Di Indonesia baru terminal Teluk Lamong, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 3 yang sejauh ini sudah mempraktikkan prinsip energi ramah lingkungan di area terminal atau dermaga. Kapal-kapal yang sandar dan membongkar muat di sana sudah mematikan main engine dan auxiliary engine, diistilahkan cold ironing. Sebagai gantinya, kapal-kapal memanfaatkan sambungan listrik yang khusus disiapkan oleh pengelola dermaga. Jadi di sini ketika ada kapal yang akan masuk ke Pelabuhan Lamong, maka si kapal ini langsung mematikan mesinnya atau mematikan main engine dan auxiliary engine-nya, sehingga bisa lebih ramah lingkungan dan lebih hemat juga efisien. Lalu yang kedua, untuk implementasi blockchain di pelabuhan nasional ini menurut saya masih belum maksimal. Baru sebatas blocking chain, kondisi penerapan smart port di Indonesia yang masih saling mengunci atau blocking di antara para stakeholder. Sekedar pembandingan dari saya agar menjadi evaluasi untuk kedepannya tentang fasilitas smart port di Indonesia, yaitu saya mengambil contoh di Cina. China Merchant Port Group atau CMP menggandeng Alibaba Group melalui perusahaan afiliasinya and Financial Group atau untuk membangun platform blockchain. Jadi di sini harusnya kita itu bisa menggandeng stakeholder dan lebih memperkuat proyek tentang smart port ini agar kedepannya Indonesia bisa mempunyai smart port atau bahkan seluruh pelabuhan nasional di Indonesia sudah disebut smart port. Oke, lanjut. Pandangan dan konsep saya untuk smart port di Indonesia. Karena sekarang sudah masuk ke zaman era digital, jadi saya mempunyai konsep untuk menggabungkan sumber daya manusia dengan teknologi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan artificial intelligence atau AI, atau di situ bisa disebut robot atau sistem, dan Internet of Things atau IoT. Di mana nantinya kapal-kapal bisa dioperasi tanpa awak. Nah, di sini biasanya kita sering mendengar tentang istilah autopilot atau dengan kemudi tanpa supir. Nah, di sini bisa disebut dengan istilah autonomous ship atau mengoperasikan kapal tanpa armada, menguasai armada tanpa awak. Jadi di sini kapal bisa berjalan walaupun tanpa awak, sehingga bisa lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Di sini tugas SDM itu hanya mengawasi dan memonitor sistem, sehingga di sini SDM tetap bisa terlibat, tidak sepenuhnya termakan oleh teknologi, namun bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Yang kedua, shore power connection atau fasilitas yang digunakan untuk mensuplai listrik ke kapal, sehingga kapal tidak perlu lagi menghidupkan mesin selama kapal sandar. Seperti tadi di Teluk Lamong, juga di Pelabuhan Hamburg, dan Pelabuhan Bremerhaven dan Bremen, di situ sudah menggunakan konsep shore power connection, di mana kapal yang sandar itu tidak perlu menghidupkan mesin lagi. Jadi menggunakan
suplai listrik dari pelabuhan yang ada. Yang ketiga, menggunakan aplikasi software untuk memantau pergerakan logistik. Detail dengan jumlah muatan, estimasi sampai, serta lokasi kapal untuk para konsumen. Bukan saja hanya pengelola pelabuhan yang dimudahkan di sini, namun di sini juga para konsumen atau pengguna jasa pelabuhan itu bisa menikmati pemaksimalan atas smartport ini dengan menggunakan aplikasi software. Dan di sini bisa lebih detail juga dengan di dalam aplikasinya ada jumlah muatan, estimasi sampai, serta lokasi kapal untuk para konsumen, sehingga para konsumen itu tahu di mana kapal sekarang, posisi kapal di mana, perkiraan sampainya berapa hari atau berapa minggu atau bahkan berapa bulan, dan jumlah muatan detailnya itu berapa sih, seperti itu. Lanjut, Port Operation Command Center atau POCC atau POC adalah pusat kendali informasi yang memiliki kuantitas kerja 24 jam. Bisa dibayangkan, di sini kapal tidak hanya datang pada siang hari atau pada pagi hari, namun di sini kapal biasanya tidak tentu datang jam berapapun, sehingga di sini dibutuhkan pusat kendali informasi yang memiliki kuantitas kerja 24 jam. Di mana hal ini bisa membantu mengontrol, mengendalikan, serta memonitor seluruh tindakan terhadap pelayanan kapal. Selanjutnya, pelayanan sandar kapal via digital yang bisa dipesan melalui online, sehingga turnaround time atau TRT kapal bisa ditekan. Jadi TRT adalah waktu yang dibutuhkan kapal sejak kedatangan, bongkar muat barang hingga kembali berlayar. Di situ sudah sangat jelas. Selanjutnya, pemanfaatan energi lingkungan. Contohnya adalah menciptakan energi listrik bertenaga surya, atau membuat bahan bakar kapal dengan liquefied natural gas atau LNG, paling tidak BBM berkadar belerang atau sulfur rendah, sehingga di sini bisa lebih ramah lingkungan, bisa lebih murah, bisa lebih efisien, dan bisa mengurangi permasalahan tentang langkanya sumber daya alam. Yang selanjutnya itu smart detection. Di sini pendeteksi pintar dan penghitung pintar, di mana alat ini mempunyai manfaat ketika ada barang yang akan diekspor atau impor mengalami kelebihan atau bisa disebut penyelundupan yang tidak termonitor oleh pengawas. Maka alat ini akan langsung bekerja dengan sistem yang sudah teruji. Contohnya bisa saja dengan alat ini tiba-tiba mengubah jumlah yang harus dibayarnya, atau langsung menghitung dendanya, atau ketika ada barang yang kelebihan itu bisa berbunyi alarm, sehingga pengawas yang tadinya tidak sadar bahwa itu ada barang yang diselundupkan itu bisa mengetahuinya. Dan ini juga bisa membantu dari ke pihak pengamanan bidang laut, contohnya polisi air dan juga TNI Angkatan Laut serta petugas bea cukai. Lanjut, jasa smartport untuk kelancaran logistik. Pengurusan dokumen yang dilakukan secara online. Seperti saya yang sebutkan tadi, di sini bisa sistem dengan via aplikasi atau AI, di mana kita sebagai sumber daya manusia itu hanya perlu mengawasi dan memonitor sistem kerja AI, serta mengevaluasi apabila ada kesalahan. Sehingga kita tidak perlu capek-capek mengurus tenaga untuk pengurusan dokumen yang akan dilakukan. Yang kedua itu sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi ini sangat penting karena di sini bukan hanya pemesanan tiket atau pengurusan dokumen, namun sistem teknologi informasi ini bisa saja dibuat untuk yang pertama, ketika kita menjadi konsumen suatu perusahaan pelayaran atau jasa pelabuhan, kita bisa mengetahui detail pelabuhan atau barang yang kita pesan atau jasa yang kita pesan lewat sistem teknologi informasi ini. Yang ketiga, pemanfaatan perkembangan transportasi. Di sini bisa saja contoh ketika pelabuhan itu memiliki jalan tol sendiri, pembangunan jalan tol. Jadi di situ pemanfaatan perkembangan transportasi. Nah,
seperti yang di slide selanjutnya itu, di sini ini menyambung ke jasa smart port yang terakhir, pemanfaatan perkembangan transportasi. Karena zaman sekarang itu ada kereta api listrik, ada jalan tol yang di atas laut, dan masih banyak lainnya. Dan di sini saya membahas bisnis smart port untuk kelancaran logistik, pembangunan tol akses pelabuhan. Jadi di sini bukan hanya tol antar kota, antar provinsi, namun di sini pembangunan tol di area industri menuju area pelabuhan dan sebaliknya, sehingga tidak ada delay atau keterlambatan waktu yang terjadi ketika barang itu akan dikirimkan atau ketika barang itu sampai. Lalu bekerja sama dengan tipe perkereta apian. Maksudnya bagaimana? Di sini kereta api adalah salah satu kendaraan darat yang memiliki tingkat kecepatan yang sangat tinggi, juga efisiensi waktu yang sangat tinggi juga, sehingga barang yang sudah sampai dan akan dikirim ke daerah industri atau industri menuju pelabuhan itu bisa cepat dan tanpa hambatan. Dan saya mempunyai harapan ke depannya Indonesia memiliki smart port, bukan hanya satu atau dua, namun juga semua pelabuhan nasional Indonesia menggunakan smart port. Sedikitnya itu tentang sumber daya alam atau sumber daya manusia, tentang sumber daya listrik dan lain-lain, sehingga kita itu bisa melestarikan walaupun hanya beberapa persen tentang sumber daya alam, dan kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita sebagai negara kepulauan itu memiliki suatu value atau memiliki suatu nilai jual yang memang berkualitas. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.